Shalom. Shalom. Selamat pagi, Rock People. Yes. Ada amin? Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan. Kami ingin mengucap syukur. Engkau layak disembah, layak dipuji. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Kami tahu roh jahat selalu ada Bapa, tapi kami akan percaya, kami patahkan hanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menyembah-Mu, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Woo. Na 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 hey ya na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku, oh, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Katakan tanganku, tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku, yes Lord, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah
Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami katakan, kerajaanmu kekal selamanya. Sama-sama kami katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, haleluya. Kerajaanmu kekal selamanya. We worship you Lord. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu, Engkaulah Raja atas dunia. Thank you Lord. Yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu. Sekali lagi, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tahun baru Saudara ya, selamat tahun baru dulu walaupun ini sudah minggu ketiga. Ini minggu ketiga nih tandanya Saudara ya, minggu batik gitu Saudara ya. Kita mau belajar sama-sama Saudara ya, saya sharing aja. Kita sama-sama belajar, mari kita buka hati sama-sama. Kita siapkan hati kita yang terbaik untuk dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semua, yuk kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kesehatan, buat kekuatan, damai sejahtera, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kami dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami Tuhan. Dalam segala hal Engkau menyediakan Tuhan bagi kami, berlimpah-limpah kami menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini Tuhan, lewat firman Tuhan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan, kami berikan tempat yang terbaik Tuhan untuk Engkau berbicara Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hamba letakkan semua persiapan ini di bawah kaki-Mu Tuhan, biar Tuhan aja yang berbicara, biar kami semua diubahkan Tuhan setelah mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ayo saudara, kita minggu ketiga ini, di bulan ini kan kita temanya kan restoring relationship saudara ya, memulihkan
hubungan, gitu ya. Nah, khusus minggu ini kita temanya itu berdamai dengan sesama. Saya percaya saudara juga kalimat ini nggak asing, saudara ya, berdamai dengan sesama, karena Alkitab banyak mengajarkan tentang berdamai dengan sesama. Sebelumnya yuk kita baca dulu nats Alkitab yang bulan ini, saudara ya, di Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, lalu apa saudara? Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ya, sekilas kita lihat bahwa penting banget kita ya. Jadi untuk judul ini tuh penting untuk dilakukan, gitu ya. Makanya kita saudara dan saya mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang judulnya berdamai dengan sesama ini, gitu ya. Jadi di dunia ini, saudara ya, jadi kita hidup itu mau sebagai orang Kristen, mau orang di luar Kristen gitu, orang di luar Tuhan, hidup ini penuh dengan perbedaan sama konflik, gitu saudara ya. Minggu lalu di ibadah raya di hari Minggu juga Pak Gembala juga bilang hidup kita itu kalau masuk tahun baru jangan bawa luka lama, betul ya saudara ya. Tapi kita nggak bisa ngindar. Kenapa saudara? Kenapa jangan bawa luka lama? Karena tahun baru itu pasti ada lukanya lagi, gitu saudara ya. Karena selalu ada dua itu saudara, ada perbedaan dan itu menyebabkan ada konflik, saudara ya. Gitu. Jadi pasti ada, gitu ya. Jadi itulah yang menjadi tantangan bagi kita untuk mempertahankan hubungan yang harmonis. Sama siapa? Sama siapa aja, saudara. Mau sama yang paling dekat, sama pasangan saudara, suami istri saudara, sama anak saudara, sama orang tua gitu ya, sama mertua gitu ya saudara ya, atau sama menantu mungkin yang bapak ibu yang sudah punya menantu, atau sama siapalah gitu saudara, sama tetangga gitu, sama rekan kerja, sama karyawan, sama atasan. Wah, itu manusia itu memang diciptakan berbeda-beda, unik satu sama lain gitu. Nah, tapi dengan perbedaan itu ada potensi konflik, saudara. Nah, itu yang menjadikan tantangan bagi kita untuk mempertahankan hubungan yang harmonis terhadap sesama kita gitu. Namun, sebagai orang Kristen, sebagai warga kerajaan surga tentunya saudara ya, saudara dan saya, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Dan untuk memperlihatkan kasih Allah dalam setiap interaksi kita dengan sesama. Jadi memang itu sudah tugas kita, sudah panggilan kita gitu ya sebagai warga kerajaan surga, saudara ya, Bapak, Ibu, saudara sekalian dan saya tentunya, saudara ya. Jadi panggilan kita ya memelihara untuk berdamai dengan sesama. Jadi memelihara hubungan yang harmonis gitu, saudara ya. Nanti kita belajar sama-sama ini, saudara ya. Ada ayat emas yang saya dan istri itu pegang gitu, saudara ya. Saya suka mengkhotbahkannya gitu ya, atau istri saya suka mengkhotbahkannya ke anak-anak, saudara. Istri saya bukan mengkhotbahkan kalau di rumah, yaitu menegur, ngomelin, saudara ya. Tapi ada ayat yang kami sering ajarkan kepada anak-anak kami gitu. Ayat itu apa, saudara? Ayat itu di Roma 12 ayat 18. Saudara bisa baca, buka Alkitab, atau saudara bisa lihat nanti ya di TV saudara, di tampilan saudara. Ayatnya bunyinya gini, saudara. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu, saudara ya. Saya baca ulang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, ini ayat ini suka kami pakai gitu. Kalau misalnya anak saya pulang dari sekolah misalnya, dia cerita, dia curhat, Mami tadi di sekolah begini, temannya begini, atau gurunya begini, dia curhat gitu, ngeluh gitu ya saudara ya. Terus mulai kelihatan dia emosi gitu karena hal itu. Nah, seringkali kita istri saya pakai ayat ini gitu. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ada satu quote yang bagus dari kepala sekolah anak saya, saudara ya. Dia suka bilang gini, damai di bumi, damai di surga, gitu ya. Damai di surga, damai di bumi, gitu ya, saudara. Bagus, gitu. Quote-nya bagus. Itu jadi masuk juga, jadi rema buat kami, gitu, saudara. Begitu ada konflik, begitu ada ribut, gitu. Misalnya kakak adik itu lagi ribut, gitu, soal apa, sesuatu.
Langsung bilang, damai di surga, damai di bumi, gitu saudara ya. Terus baru dikasih ayat ini. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, gitu ya. Ayat ini juga buat saya suka nyetir gitu saudara ya, saya sering bawa mobil. Ayat ini juga bisa juga gitu untuk menenangkan kita di tengah chaosnya traffic gitu saudara ya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini langsung bisa saudara praktekin kalau saudara sering nyetir. Karena traffic itu mau macet, nanti ada orang yang motong gitu. Kalau saudara bisa bergantung pada saudara, itu bergantung sama saudara. Iya betul, itu memang bergantung sama kita. Tinggal kita mau sabar apa enggak. Nah itu maksudnya bergantung sama kita gitu saudara ya. Saya kasih satu terjemahan lain gitu ya saudara ya. Di The Message Roma 12 ayat 18 dari versi The Message itu katanya begini saudara dalam bahasa Inggris. If you've got it in you, get along with everybody. Jadi kalau itu ada dalam diri saudara gitu ya. Ya damai-damai aja lah sama semua orang. Jadi baik-baiklah sama semua orang gitu. Kalau itu ada dalam diri saudara gitu. Maksudnya apa? Ya damainya itu kan pertama, damainya itu sudah ada dalam kita. Tahu dari mana ya? Saudara diterima Yesus Tuhan dan Juru Selamat belum? Kalau sudah, berarti damai itu ada sama saudara gitu. Karena Yesus itu pembawa damai saudara. Gitu. Jadi terus apa lagi saudara? Kalau maksudnya if you've got it in you gitu. Ya sesuai aja sih sama bahasa Indonesia yang sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Jadi kalau bergantung padamu itu gini saudara. Bukan jadi kesempatan untuk kita tidak berdamai dengan sesama gitu. Itu misalnya konflik nih, saya sama si A gitu ya, saya sama si A. Terus dia nggak mau kok, saya datang minta maaf, saya ditolak terus. Berarti itu bukan istilahnya bukan, itu di luar kemampuan saya lagi gitu. Ya kadang-kadang ya gitu ya saudara ya. Tapi jangan jadi alasan untuk saudara tidak berdamai dengan dia gitu. Karena mari kita mengerti ayat ini seperti ini saudara. Kalau dibilang sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, itu gini, kalau saudara terlibat, berarti itu bergantung sama saudara gitu. Jadi saudara harus yang bagian aktif untuk berdamai dengan sesama itu gitu, saudara. Sesama yang berkonflik gitu ya. Yang maksudnya kalau nggak bergantung sama saudara gimana? Misalnya perang negara A sama negara B, bergantung sama saudara nggak? Ya enggak kan? Gimana caranya gitu kan? Jauh gitu. Tapi kalau saudara di negara A, ya itu berarti bergantung sama saudara gitu. Jadi segitu luasnya sih saudara ya. Jadi hampir tidak ada alasan untuk saudara tidak berdamai dengan sesama. Nah ayat yang sudah kita baca tadi memberikan petunjuk yang sangat penting. Apa saudara? Kita harus berusaha hidup dalam damai dengan semua orang sejauh hal itu bergantung sama kita. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Saya jelaskan tadi gitu saudara ya. Kita selesai di sini saudara. Ya, jadi kita singkat aja. Langsung kita selesai di 4 hal gitu. 4 langkah apa yang kita lakukan, yang harus kita lakukan untuk kita berdamai dengan sesama. Langkah pertama, saudara ya. Saudara lihat yang dicetak tebal nanti ya saudara ya. Saudara dicetak tebal itu sadari pentingnya berdamai dengan sesama dalam kehidupan Kristen. Jadi saudara ingat aja kata yang cetak tebalnya, sadari dulu gitu. Kalau kita sadar kita penting berdamai dengan sesama kita dalam kehidupan kita, saudara ya. Maka itu jadi awal yang bagus gitu, saudara ya. Itu jadi awal yang menginspirasi saudara untuk terus hidup berdamai dengan sesama kita. Dalam Roma 12 ayat 18 yang kita tadi sudah baca, Paulus menekankan bahwa berdamai dengan sesama adalah tanggung jawab pribadi kita. Ya. Tanggung jawab pribadi saudara dan saya gitu. Kalau saudara baca ayat ini berarti itu tanggung jawab saudara. Saya juga baca ayat itu tanggung jawab saya gitu ya saudara ya. Ini berarti apa saudara? Kita harus berusaha dengan segenap hati untuk menciptakan dan menjaga perdamaian dimanapun kita berada. Jadi mau saudara lagi di rumah, di kantor, di sekolah gitu saudara ya. Itu semua tanggung jawab kita gitu. Karena kita seperti yang tadi saya bilang di awal, kita terlibat. Kalau kita terlibat berarti ayat itu sudah bisa diaplikasikan gitu ya. Sedapat-dapatnya bila hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau kita terlibat, berarti kita ada dalam situ. Berarti itu tanggung jawab kita untuk jaga perdamaian. Itu saudara ya, untuk berdamai dengan sesama kita, dimanapun kita berada.
Nah, perintah ini tidak bersifat opsional. Ini adalah bagian dari panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Saudara, kita buka ayat di Matius 5 ayat 9. Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Jadi Injil versi Matius pasal 5 ayat 9 bilang katakan gini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Gitu. Siapa di sini yang mau disebut anak-anak Allah? Ayo angkat tangan saudara ya di tempat masing-masing. Nah, kalau saudara mau disebut anak-anak Allah, ternyata saudara mesti jadi orang yang membawa damai gitu. Karena itu syaratnya disebut anak-anak Allah di ayat itu. Syaratnya kalau mau disebut anak Allah itu saudara harus menjadi orang yang membawa damai. Jadi kalau saudara di tempat saudara di kantor saudara menjadi orang yang pembuat keributan, ya berarti saudara bukan anak-anak Allah gitu saudara ya. Tapi kalau saudara membawa damai di tempat di mana saudara ada gitu, saudara disebut anak-anak Allah. Itu syarat itu saudara. Kan kalau kita dari kata ya, karena gitu. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah gitu. Itu kan sebab akibat gitu ya. Sebab akibat. Ayat tadi yang kita baca tadi menunjukkan bahwa orang yang memperjuangkan perdamaian mendapat tempat khusus di hadapan Allah, disebut anak-anaknya gitu. Artinya menjadi pembawa damai itu adalah bagian dari identitas kita sebagai anak-anak Allah. Ya, kalau itu sebagai kalau saudara nyebut diri saudara anak-anak Allah, ya identitas kita ya satu yang mesti kita lakukan, salah satunya panggilan itu adalah menjadi pembawa damai gitu saudara ya. Pembawa damai. Langkah kedua itu mulailah perdamaian dari dalam diri saudara sendiri. Untuk dapat hidup damai dengan orang lain tentunya itu saudara mesti hidup berdamai dengan diri kita sendiri gitu ya. Ini hanya mungkin jika kita berdamai dengan Allah terlebih dahulu gitu ya. Kita didamaikan dengan Allah gitu. Baru kita bisa berdamai dengan sesama. Hubungan yang harmonis dengan Allah menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan yang damai dengan sesama kita. Ayatnya kita buka di Filipi 4 ayat yang ke-7. Saya bacakan buat saudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera dari Allah adalah sumber kekuatan kita untuk hidup dalam damai dengan orang lain, meskipun ada perbedaan dan tantangan, gitu, saudara ya. Jadi kita mesti awalnya mulainya dari mana kalau kita mau hidup berdamai dengan sesama? Ya kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kita berdamai dengan Tuhan, gitu, saudara ya. Ini juga di khotbahnya Khairul minggu lalu juga Khairul menyampaikan ini. Jadi yang pertama kita harus berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri, baru kita berdamai dengan sesama kita, gitu, saudara ya. Jadi itu langkah kedua. Jadi kalau kita sudah langkah kedua. Jadi langkah pertama apa saudara supaya nggak lupa, sadari bahwa berdamai dengan sesama itu penting. Yang kedua, mulai dari mana? Mulai dari dalam diri kita sendiri. Baru kita langkah ketiga, saudara ya. Langkah yang ketiga, apa itu saudara? Usahakan perdamaian dengan segala upaya. Gitu, saudara. Usahakan perdamaian dengan segala upaya. Nah, di ayat yang sudah kita baca tadi, Roma 12 ayat 18, itu bilang gini kan, sedapat-dapatnya. Di terjemahan The Message yang tadi saya sudah berikan juga, katakan begini saudara, if you've got it in you, dalam Roma 12 ayat 18, menunjukkan bahwa ada situasi di mana perdamaian mungkin sulit dicapai. Jadi di mana judul yang kita sedang bahas ini, berdamai dengan sesama itu mungkin sulit gitu. Di suatu konflik yang mungkin sedang saudara alami dalam pergumulan saudara, mungkin hubungan orang tua sama anak, mungkin anak yang beranjak remaja mungkin gitu ya. Dia sudah mulai ada maunya sendiri gitu, ada istilahnya kalau kita orang tua nyebut kok berontak gitu saudara ya. Itu mungkin situasinya memang sulit gitu. Situasinya memang sulit. Seringkali orang tua itu kan seperti ini. Kalau orang tua negur, orang tua marah gitu ya, orang tua ngomel gitu saudara ya. Itu kan orang tua beranggapan itu demi kebaikan anak gitu. Nah, sementara anak yang beranjak remaja itu kan dia sudah mulai punya
pemikiran sendiri, sudah mulai punya kehendak kemauan sendiri gitu saudara. Sehingga seringkali bertentangan, konflik. Nah ini mungkin situasi ini jadinya agak sulit. Mungkin saking runcingnya, misalnya sampai ada mungkin yang anaknya terus kabur dari rumah gitu. Anaknya terus pergi aja, saya tinggal aja tempat nenek saya gitu, atau emaknya gitu ya, saya nggak mau tinggal di rumah gitu. Nggak enak diatur-atur terus misalnya gitu saudara ya. Nah mungkin sesulit itu gitu, atau mungkin yang lebih lagi bahkan mereka mungkin kabur gitu sama, misalnya sudah pacaran terus kabur sama pacarnya gitu ya. Jadi itu mungkin situasi itu sulit gitu. Orang tua itu pengennya gini, datengin anaknya, jewer, balikin ke rumah gitu, bawa diseret kalau perlu ke rumah gitu. Nah, tapi kan nggak selalunya bisa seperti itu saudara. Nah itu mungkin sesulit itu gitu hubungannya, atau soal hutang piutang mungkin ya. Dari misalnya saudara diberi kepercayaan sama orang, dikasih modal gitu, ternyata gagal, nggak bisa balikin modal gitu kan, gagal balikin modal gitu saudara ya. Nah itu kan akhirnya konflik kan saudara sama si pemberi modal. Nah itu kan suatu situasi yang sulit juga saudara. Mungkin saudara karena saya pernah ngalamin saudara kan waktu yang seperti itu saudara ya. Jadi antara harus memenuhi kebutuhan yang sedang berjalan sama harus mengembalikan, itu harus sama-sama berjalan gitu. Sementara kita juga nggak mau hubungan kita sama yang ngasih modal itu, yang udah marah itu juga terputus gitu, karena ya nggak bagus gitu kan, apalagi misalnya yang memberikan itu saudara gitu saudara ya. Jadi mungkin ya sesulit itu gitu saudara ya, tapi itu bergantung sama saudara. Itu yang disebut sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah berdamai dengan semua orang gitu ya. Hiduplah berdamai dengan sesama saudara. Hiduplah berdamai dengan anak saudara yang saudara sedang gumulin gitu saudara ya. Atau dengan tadi contoh yang mungkin ngasih modal gitu, hutang piutang, masalah uang gitu saudara. Tapi saudara harus usahakan dengan segala cara saudara hidup berdamai dengan mereka. Apapun gitu. Kalau perlu seperti yang film-film misalnya di drakor, berlutut gitu saudara, minta ampun, ya lakukan kalau memang harus perlu gitu saudara ya. Apapun, yang pasti ya namanya segala cara, segala upaya at any cost gitu saudara ya. Jadi kalau perlu saudara kerja keras sekeras-kerasnya gitu saudara ya, sampai yang pertama dulu berdamai dengan sesama itu tercapai gitu. Kalau itu ingat, itu kan waktu kita hidup berdamai dengan sesama, Tuhan kasih privilege kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, Tuhan itu Bapa kita. Bapa kita tidak akan tutup mata saudara. Dia akan menyediakan resource yang kita perlu untuk kita berdamai dengan sesama kita. Dalam hal misalnya utang piutang tadi. Kalau kita niatnya dalam kita dan kita sudah melangkah gitu, kita sudah berusaha untuk hidup berdamai dengan sesama kita, misalnya yang dalam hal yang pergumulannya utang piutang tadi saudara ya. Begitu saudara melangkah, Tuhan lihat gitu. Tuhan lihat, ini anakku ini gitu. Ini anakku. Kalau anak ya ku bela gitu. Dia butuh apa? Dia butuh penyelesaian gitu. Nanti Tuhan berkati, Tuhan buka gitu saudara. Tuhan kasih resource. Dalam pergumulan apapun lah saudara ya, dalam pergumulan apapun gitu ya. Ini yang tadi cuma dua contoh kecil gitu. Karena pergumulan konflik saudara pasti macam-macam gitu. Orang kita kan masing-masing ya unik-unik gitu ya, dibikin Tuhan, dibuat Tuhan. Jadi pergumulan kita pun ya tidak sama gitu. Tapi kalaupun ada yang sama seperti itu, berusaha aja untuk berdamai dengan sesama saudara. Dengan siapa sesama itu ya? Dalam contoh tadi anak gitu, atau misalnya yang dalam modal usaha itu misalnya saudara, kakak saudara, ipar gitu, atau siapapun lah ya, teman gitu. Berusaha tetap untuk hidup itu. Jadi jangan menghindari konflik itu saudara ya, tapi harus tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu termasuk dalam suatu usaha untuk kita hidup berdamai dengan sesama kita gitu ya. Jadi sesulit apapun situasinya, hal itu tidak boleh mengurangi tanggung jawab kita untuk berusaha sebaik mungkin untuk apa? Untuk tetap hidup berdamai.
Jadi jangan menghindari konflik gitu saudara ya. Kalaupun ada konflik, jangan lari, jangan kabur. Jadi bukannya maksudnya menghindari. Kita harus menghindari konflik sebisa mungkin. Tapi kalau konflik jangan kabur saudara ya. Balik, damai dengan sesama gitu. Jadi harus bangun pengertian ke itu. Harus tetap menunjukkan kasih saudara. Itu saudara ya. Jadi itu tanggung jawab kita. Jadi segitulah gitu. Mesti segala upaya itu yaitu at any cost gitu. Berdamai dengan sesama kita itu. Ada ayat ini saudara di Ibrani 12 ayat 14. Saya bacakan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah ini saudara ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nggak sampai itu saja tapi kok ada belakangnya tuh. Dan kejarlah kekudusan. Loh apa hubungannya ya? Kejar kekudusan sama berusaha hidup damai dengan semua orang gitu saudara ya. Ayat tadi itu memperkuat bahwa kita harus berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Karena hidup damai itu ternyata saudara, itu bagian dari panggilan kita untuk hidup kudus saudara. Gitu saudara ya. Oke, itu yang ketiga. Yang ketiga tadi apa? Usahakanlah perdamaian dengan segala upaya. At any cost gitu saudara ya. Dan yang keempat, yang terakhir, mari kita lepaskan pengampunan sebagai kunci untuk berdamai dengan sesama. Gitu. Nah, salah satu hal yang paling sulit tetapi sangat penting untuk hidup damai adalah kemampuan untuk mengampuni. Gitu. Mengampuni bukan hanya membebaskan orang lain, tapi juga membebaskan diri kita dari beban kebencian dan dendam. Kata yang mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan gitu. Kalau yang saudara sudah pernah mengalaminya, pasti saudara tahu rasanya gitu saudara ya. Untuk mengampuni orang yang menyakiti gitu ya, menyakiti. Mungkin ada yang sakit banget gitu, sampai ngomong mengampuni aja dia nggak bisa gitu saudara ya. Tapi saudara bisalah gitu ya. Saudara harus mengandalkan Tuhan. Saudara jangan pakai kekuatan sendiri, minta kekuatan dari Tuhan gitu. Karena Tuhan itu kasih gitu ya saudara ya. Jadi Tuhan bukan punya kasih, tapi Tuhan itu kasih. Jadi kalau kita undang Tuhan ada dalam kita, kasihnya ada dalam kita. Jadi kita pasti dimampukan untuk mengampuni saudara ya. Efesus 4 ayat 32 berbunyi gini. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengampuni orang lain seperti Allah telah mengampuni kita adalah dasar dari kehidupan yang penuh damai gitu saudara ya. Jadi ya teladanilah Yesus gitu ya, teladanilah Yesus. Gitu sih saudara ya. Kalau saudara nggak cukup teladan ya seperti yang tadi sebelumnya saya bilang gitu. Saudara duduk berlutut sama Tuhan. Tuhan saya nggak mampu ini ngampunin orang ini gitu. Tolong Tuhan gitu. Beri kekuatan gitu. Nanti Tuhan kasih kok gitu saudara ya. Karena kalau saudara punya Tuhan di dalam hidup saudara gitu. Kasih itu juga ada dalam hidup saudara. Jadi pasti bisa mengampuni gitu, saudara ya. Di kisah para rasul itu saudara ya. Kenapa kita mesti ngampunin gitu saudara ya. Kenapa kita mesti hidup berdamai dengan orang sesama kita gitu. Di kisah para rasul 5 ayat 37. Nanti saudara baca aja ya saudara ya. Jadi di situ ceritanya ada pemberontak. Kita bacain aja. Sesudah dia pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya tetapi ia juga tewas dan tercerai-berai seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia tentu akan lenyap. Nah gitu ya, nggak ada sisa. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah gitu ya saudara ya. Jadi mungkin ada orang-orang yang seperti itu dalam hidup kita gitu ya. Nanti ada orang misalnya yang memberontak gitu terhadap mempersulit hidup kita lah gitu istilahnya gitu ya. Dia kasih
modelnya macam-macam gitu. Saya dalam di misalnya karyawan saya gitu ya, dikasih instruksi seperti ini tapi yang dilakukan berbeda gitu, semaunya sendiri gitu. Kadang-kadang dia bikin jengkel gitu, saudara. Dan orang-orang ini ya ditaruh gitu. Nah, di situ bilang jangan bertindak apa-apa gitu, saudara ya. Atau ada mungkin yang memang musuh gitu yang ditaruh dalam hidup saudara. Jangan bertindak apa-apa. Jangan bertindak apa-apa itu jangan gini, saudara. Jangan bertindak menurut kekuatan saudara lah gitu ya. Karena jadinya salah gitu. Karena jadinya salah. Nanti misalnya saudara terima fitnah gitu di WA gitu ya. Begitu saudara dengar, saudara langsung klarifikasi. Tak gitu. Malah jadinya endingnya salah gitu. Itu yang dibilang jangan bertindak jangan bertindak terhadap orang-orang. Jangan diapa-apain gitu, saudara ya. Tapi duduk aja di kaki Tuhan. Tunggu aja Tuhan gitu. Tunggu aja Tuhan. Soalnya gini saudara, kalau memang orang itu memang ditaruh Tuhan, terus kita seperti itu, nanti jadinya salah gitu saudara ya. Di situ dibilang di ayat tadi, kalau berasal dari Allah, kamu tidak dapat melenyapkan orang-orang ini, tapi malah mungkin nanti juga malah kita melawan Allah gitu. Karena memang Tuhan sedang taruh untuk membentuk kita saudara gitu, untuk membentuk kita. Maka itu kita perlunya, kita sadar betul. Yang pertama tadi sadari bahwa berdamai dengan sesama itu penting gitu saudara. Terus yang kedua kita mulai perdamaian dari diri kita. Beres dulu dari diri kita. Kita berdamai dengan Tuhan, kita berdamai dengan diri, baru kita bisa berdamai dengan sesama. Yang ketiga, usahakan perdamaian dengan segala upaya. Jadi apapun itu saudara ya, at any cost gitu saudara mesti usahakan. Yang keempat, yang terakhir, lepaskan pengampunan karena itu kunci untuk berdamai dengan sesama gitu saudara ya. Berdamai dengan sesama bukanlah tugas yang mudah. Tapi ini adalah panggilan yang harus kita jalani sebagai orang Kristen. Ayat tadi yang kita udah baca, Matius 5:23-24, Roma 12 ayat 18, mengingatkan kita bahwa tanggung jawab untuk hidup berdamai dengan sesama itu ada pada saudara dan saya. Sejauh itu bergantung pada kita. Nah, kata sejauh bergantung pada kita, ingat ya, kalau saudara terlibat, berarti saudara itu bergantung sama kita. Dengan mengandalkan kasih yaitu Yesus dan damai sejahtera Allah, kita dapat menjadi pembawa damai di dunia ini. Jadi dunia ini tempat di mana kita ada gitu. Saudara mau lagi di pesawat gitu, saudara mau lagi di kantor, saudara mau lagi di jalan, di dalam travel mungkin ya, di dalam bis atau apapun gitu ya, di sekolah, dimanapun ada saudara, yaitu saudara wajib, itu panggilan saudara dan saya untuk membawa damai di tempat kita ada. Itu aja saudara, Tuhan Yesus memberkati, selamat menjadi pembawa damai dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada hari ini, biar Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi damai sejahtera yang berlimpah Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dalam keseharian kami Tuhan, kami boleh berdamai dengan sesama kami Tuhan, membawa perdamaian itu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ubahkan hati kami, ubahkan kami Tuhan, biar kami boleh menjadi terang, garam Tuhan, menjadi alat-Mu Tuhan sesuai dengan panggilan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah saudara, mari kita satu dalam doa, kita akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Tuhan sudah memberikan kami berkat yang berlimpah Tuhan. Hari ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan kuduskan semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi persembahan ini dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita saudara. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa hari ini Tuhan, berdoa syafaat Tuhan bagi bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Tidak jemu-jemu Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kami perkatakan selalu Tuhan, shalom Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan di bangsa kami Tuhan. Kami memberkati pemerintahannya Tuhan, mulai dari Pak Presiden Tuhan, wakilnya Tuhan, para menteri Tuhan. Tutup bungkus mereka Tuhan dalam menjalankan tugas mereka Tuhan. Ketika mereka dalam perjalanan visit Tuhan ke daerah-daerah Tuhan, kemanapun mereka pergi Tuhan,
Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Berkati keluarga mereka Tuhan. Lindungi, beri kesehatan yang sempurna bagi setiap mereka Tuhan. Berikan kebijaksanaan Tuhan. Beri takut Tuhan dalam hati setiap mereka Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur juga buat kota kami Tuhan. Kota tercinta Balikpapan ini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Ada damai sejahtera juga Tuhan. Shalom Tuhan diberikan di kota ini Tuhan. Kami berdoa buat setiap perkembangan yang terjadi, pembangunan yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Beri hikmat bagi pemerintahannya Tuhan supaya bisa menyelesaikan semuanya Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa buat Rock Gateway. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan sehingga pembangunan boleh kembali berjalan Tuhan. Kami terus percaya Tuhan bahwa tanda ajaib Tuhan seperti yang kami imani Tuhan tahun ini Tuhan, tahun 2025 kami bisa mulai beribadah di tempat itu Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari saudara angkat, buka kedua tangan saudara. Terima berkat ini saudara dan saudara aminkan. Kalau saudara percaya berkat ini buat saudara. Adalah kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan ekor. Diberkati keluar masukmu. Bahkan dengan mulut kita sudah diurapi, kita bisa berkata kepada kedua tangan kita. Ayo kita ucapkan sama-sama 3 kali saudara. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Terima berkat Tuhan saudara. Para imam bisa tumpang tangan pada istri, anak-anak semua. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menarik kau dengan wajahnya, beri kau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya padamu, beri kau damai sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari kita semua yang udah terima berkat Tuhan, yuk sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.